Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang muhtadin, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menjamahnya, dan bagaimana Tuhan bertemu dengan dia secara pribadi sehingga dia pindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyimak dan mendengarkan bersama, dan semoga video ini menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Saudara kekasih, malam hari ini kita dapat berjumpa dalam tatap muka. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih anugerah Tuhan Yesus, kita dapat bertemu di dalam kesaksian saya, di mana Tuhan memproses saya, di mana saya tidak pernah mengenal siapa Bapa di sorga dalam nama Yesus, sampai saya mengenal secara nyata. Saudara kekasih, saya minta maaf sebelumnya karena beberapa hari yang lalu ada rebel sedikit, karena iblis itu dia tidak senang kalau kemuliaan Allah itu dinyatakan. Tetapi kuasa Allah itu dahsyat, iblis itu kita kalahkan. Baiklah, saya perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Tuti Ramla Usain Pakirani. Usain itu nama papa saya, dan Pakirani itu nama almarhum suami saya. Saudara kekasih, saya adalah latar belakangnya berasal dari daerah Bugis Makassar. Papa saya asli dari Makassar Goa, mama saya dari Bugis Baru Sinjai. Dan saya bersaudara 5, meninggal sudah 2, tinggal 3 kami. Puji Tuhan, di dalam 2 keluarga saudara kami masih dalam proses dibukanya nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apabila satu orang datang dengan nama Yesus, seisi rumah pun diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya, kuasa Allah bekerja juga pada mereka. Saudara kekasih, saya 5 bersaudara, saya adalah anak yang paling bungsu. Dan saya adalah anak yang paling setia pada Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu saya masih kecil, saya dididik dengan kedua orang tua saya, sering pergi mengaji, ya. Kami laksanakan sembahyang 5 waktu itu sampai saya dewasa. Bahkan di saat kami tidak pergi sembahyang, kami sampai dapat rotan. Di guru mengaji kami juga akan dipukul oleh rotan kalau kita tidak taat pergi mengaji dan sholat. Dan pada waktu itu juga sampai saya dapat juara. Saudara kekasih, berselang saya dari kecil sampai menganjak SMA, saya kebetulan sekolah di pendidikan guru, saudara. Tahun itu pada tahun 1980. Saya bersekolah di sekolah pendidikan guru yang ada di Makassar, letaknya di Jalan Mongin City. Pada waktu itu, saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan Yesus mau datang kepada saya. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kita, rancangan manusia bukan rancangan. Jalannya Tuhan bukan dengan jalan kita. Jalannya Tuhan itu begitu indah bagi saya, saudara. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Yesus mau datang kepada saya selama 3 tahun, saudara. Nah, berselang pada tahun 1987 ini terjadi pada diri saya. Saya bersekolah pada waktu itu kelas 1. Pada waktu kelas 1 itu saya mau pergi ke sekolah, tiba-tiba ada sebuah mobil lewat. Sebelum mobil itu lewat, saya menahan mobil angkut, tidak pernah ada yang mau angkut saya, padahal saya berdua dengan seorang ibu. Tapi yang herannya, saudara, ibu ini diangkut sama mobil angkutan itu, saya kok tidak. Heran sekali. Padahal waktu saya sudah ke sekolah itu sudah mau jam terlambat. Saya sudah gelisah, namanya sekolah pendidikan guru itu paling disiplin sekali, saudara. Pada waktu itu, saya tidak menyangka ada sebuah mobil datang menghampiri saya. Dia membuka kacanya dan katakan, "Selamat pagi." Kaget saya, kok ada seorang bapak yang tersenyum di hadapan saya. Mulanya saya agak takut juga, cemas juga, kok ada bapak-bapak mau datang dengan saya. Tetapi karena masalah waktu, saya takut terlambat, terpaksa saya naik. Dia menawarkan saya dengan belas kasihan, "Nona, silahkan naik." Saya naik dan saya sapa dia, "Selamat pagi." Dia perkenalkan namanya guru saya Pak Jessica. Punya cerita, dia tanya alamat saya. Bilang sekolahnya di mana, alamatnya di mana. Kebetulan saya tinggal di kompleks ABRI. Nah, pada waktu itu dia mengantar saya
Dia mengantar saya sampai dia berikan saya uang jajan. Uang jajan itu 5.000 perak, tahun 87 itu besar sekali nilainya, ya. Jadi kami kalau anak sekolah, udah simpan itu uang, saudara. Keesokan harinya, saya tidak masuk sekolah, saya sakit. Tapi bapak ini mencari saya lagi. Tapi untung pada waktu itu saya kasih alamat, jadi dia datang mencari telusuri alamat saya katanya. Besoknya, besoknya itu saya ke sekolah. Mungkin 2 hari kah saya sakit itu datang ke sekolah, saya dipesan sama guru. Astuti, kemarin ada kamu punya om datang dari Manado. Nah, Pak ini ada surat dia bawa. Oh, dari Manado, tapi saya punya keluarga nggak ada di Manado. Karena kami kan orang sini, orang Makassar, Makassar. Jadi sesudah itu, oh iya, ini dia tinggalkan nomor telepon. Jadi lewat nomor telepon itu dikasih tinggal, saya teleponlah bapak itu. Saya bilang, selamat siang Pak Cek. Oh, selamat siang. Saya cari kamu kemarin, tidak pergi sekolah. Jadi berselang komunikasi kami itu, pendapatan kami jalan demi hari, waktu demi waktu kami lewati. Di dalam perjalanan mobil, di atas mobil kami selalu cerita, komunikasi dan canda. Dia katakan, kalau Tuti agamanya apa? Dia tanya. Oh, agama saya Islam, Pak. Dan saya tanya, kenapa Pak? Oh, Islam. Saya balik tanya, kalau Bapak agamanya apa? Oh, kalau kami Nasrani. Terus terang saya bilangnya, kalau kita Muslim itu, yang apalagi kalau kita yang taat itu, yang dia menyebut, saya orang menyebut kata Nasrani, itu pasti dalam hatinya kaget. Oh, tidak mau. Tapi kalau umpamanya orang biasa, dia biasa aja. Tapi kalau umpamanya orang yang begitu, dia taat dan fanatik sekali ya, dia setia pada Allahnya itu, dia kalau dapat dengan orang Kristen, terus terang saya bilang, walaupun dia tidak nampak dia katakan itu, kamu itu gimana ya, pasti dalam hati, kamu ini golongan kafir. Iya, karena saya begitu pribadi saya ini ya, golongan kafir yang satu mani. Tapi saya tidak nampakkan, oh gitu ya Pak Jet. Jadi bisa kami cerita hari demi hari terus kami lalui, kita lewati. Bilang kamu mau, saya temani selalu antar. Kebetulan anak saya tidak ada anak perempuan. Saya mau jadikan kamu seperti anak saya. Bayangkan dia ingin mengangkat saya sebagai seorang anak karena Pak Jack ini istrinya sudah meninggal dan dia taruhnya anak laki-laki semua. Jadi pas dia bertemu dengan saya anak perempuan, jadi dia minta sesuatu anak perempuan. Jadi berselangnya kita berkenalan itu sudah sekian lama, 87, 88, 89, 90 ya, 91 kami nikah. Dalam perjalanan perkenalan kami, selalu dia katakan, kamu tahu orang yang ikut Yesus itu dia akan masuk surga. Hah? Kok bisa? Saya bilang. Orang percaya Yesus kok bisa masuk surga? Kok bisa begitu? Sedangkan kami itu tidak akan mungkin karena nama Yesus itu satu kenajisan bagi menurut keyakinan saya, saudara, dikafirkan nama itu. Jadi pada waktu itu saya katakan, kenapa sampai Pak Jack katakan ikut Yesus itu masuk? Iya, hanya lewat Yesus orang bisa masuk surga. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Padahal tahu firman pada waktu itu, ya. Jadi lewat firman yang diperkatakan terngiang dan tersimpan di benak saya, pikiran saya. Surga kok gampang banget, mudah sekali, saya bilang. Hanya lewat nama Yesus orang masuk surga. Sedangkan kita saja yang sembahyang 5 waktu belum tentu langsung masuk surga. Itu kan harus perlu proses, harus ada timbangan, harus ada amalnya yang dilihat. Kalau kita dulu keyakinan saya itu pakai ukuran takar, kita bisa masuk surga kecuali lewat amal ibadah kita. Kapan amal ibadah kita itu banyak, disitulah kita bisa masuk surga. Menurut keyakinan saya dulu. Jadi saudara kekasih pada waktu itu terus berjalan. Dari tahun 87, 88, ya, 87, kami dalam perjalanan, menuju perjalanan itu, setiap kali kami pulang sekolah, kami berjalan di atas mobil itu lama, kita komunikasi selalu sama Pak Cek. Jadi tiba-tiba dia katakan begitu, saudara, Tuti, kamu tidak usah pacaran, jangan pikir-pikir pacar dulu, ingat Cek. Gitu. Dia selalu gitu. Timbul pikiran saya, kok ini orang pikirannya mau ingat Cek. Saya kan ini orang yang muda belia, kenapa mau ditengkan dengan soal pacaran? Kan masa-masa ininya kan kalau anak SMA gitu, dilarang pacaran, ingat sekolah dulu, dan oh, ini ingat Cek. Dia katakan, jangan pikir laki-laki dulu, kamu belajar. Dia katakan, ingat, Tuti, hanya lewat Yesus kita masuk surga. Pada waktu itu, Cek, saya bilang, jangan kau ucapkan kata itu lagi. Najis bagi saya.
Nama Yesus itu najis bagi saya. Dan tidak mungkin saya akan bersuamikan orang. Paham? Najis dan kafir bagi saya nama Yesus. Karena nama Yesus panas bagi saya. Saudara kekasih, tahu pada saat saya perkatakan kata najis itu karena saya tidak tahu bahwa ini akan terjadi yang fatal bagi saya. Malam harinya, wajah Yesus itu tampak di tembok saya, saudara. Dia berjubah merah, berjubah ini, pedang biru, berjubah merah, dan matanya merah, menyala, dan setiap pandangannya, saudara, menikam saya punya jantung. Saya tidak pernah membayangkan Yesus ini datang sama saya. Yesus gondrong ini datang sama rambutnya menyala, saudara. 3 tahun Yesus datang sama saya, saudara. 3 tahun Yesus datang sama saya. Dan itu terganggu bagi saya. Dan hampir saya stres. Hampir saya rasa gila, saya bilang. Saya mau bicara sama siapa? Dan tidak mungkin saya mengatakan, mengadu pada papa dan mama saya, saudara saya tentang kehadiran Yesus yang ada di muka saya setiap saat, saudara. Matanya itu selalu tertuju pada saya. Apa yang saya buat, apa yang saya lakukan dalam sampai di kamar mandi pun nanti tidur baru saya tidak lihat dia. Tetapi pada waktu saya terbangun, dia sudah ada di depan saya. Dia selalu ada terpampang di dinding saya, saudara. Mengganggu saya. Bayangkan, saudara, 3 tahun saya berjumpa dengan wajah Yesus yang tertancap di dinding. Di jalanan dia juga ada. Saya pandang dia, saya pikir kalau saya pandang dia secara ini, saya pasti ditabrak dengan mobil, saudara. Karena dia ada begini, saya lihat dia ada. Tapi mobil tidak nabrak saya, saudara. Mobil kiri kanan jalan raya, dia ada di saya. Kalau dipikir kita lihat orang lain, pasti kita sudah mati digilas mobil. Tapi Yesus, yang dulunya saya katakan najis, dia ada di saya. Di mana saya punya mata. Setiap mata saya ada, dia selalu ada. Setiap pandangan saya kemana, Yesus itu ada. Karena firman Tuhan katakan mataku tertuju kemana-mana dan aku tidak pernah terlelapkan firman Tuhan. Setelah saya mengenal dia, oh cocok yang pernah aku lihat bahwa mata Tuhan itu dia memandang terus kemanapun kita berada. Itu paling fatal, saudara, kalau di tengah jalan. Di saat saya berjalan kaki, saya tidak dijemput sama Pak Cek, karena kalau dia datang lagi audit ke daerah, saya tidak dijemput, saya jalan kaki, mau menyeberang, dia ada di jalanan, saudara. Saya bilang, kok orang ini lagi datang di tengah jalan. Tapi puji Tuhan saya lolos di jalan. Bayangkan itu jalan raya. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya sudah mati, sudah lama dikubur. Saya diam lagi, tidak pernah, saudara. Saya katakan, nanti saya ungkapkan setelah saya dibaptis, baru saya ungkapkan sama almarhum. Saya pernah lihat Yesus. Nanti setelah saya dibaptis, baru saya ungkapkan. Saudara, waktu itu, jalan waktu demi waktu. Sampai di sekolah, saudara. Saya sampai dilempari spidol berapa kali dengan guru saya. Karena dia ada terpampang. Wajah Yesus itu ada di papan tulis saya. Saya disuruh menghafal perkalian sama longo aja. Jadi mata saya kosong, kenapa? Saya dilempar, saya tidak bisa lupa itu. Ada 3 kali setiap hari setiap guru matematika itu datang, selalu saya dilempar. Karena dia selalu, saya dilempar, apa yang kau pandang? Tidak mungkin mulut berkata, saya lihat Yesus. Saya mau berbicara tapi ada yang takut. Jadi itu, Yesus itu, foto Yesus, Tuhan Yesus itu, dia mengajar saya secara pribadi, saudara. Hanya saya tidak paham. Kalau mulutku berbicara sama papa, bisa saya dibunuh. Berbicara nama Yesus itu maut, saudara. Kalau bukan kuasa Allah beserta kita, ya. Jadi sudah itu, saudara, berselang dari tahun 87, 89, 90. Bayangkan 3 tahun, saudara, 87, 88, 90. Saya mendekam selalu, kayak kaget selalu. Setiap saya mau tidur, saya sembahyang tahajud, dia selalu ada. Bayangkan saya sembahyang tahajud, saya sembahyang maghrib, sembahyang 5 waktu, dia selalu ada. Di kamar mandi pun dia ada. Nanti pada waktu saya tertidur, mataku terpejam, baru saya tidak lihat. Tapi pas saya buka begini, dia sudah ada. Dan itu jantungku selalu, ini jantungku selalu dengan jantung keras. Teman saya sampai tanya, kamu kenapa? Oh, enggak, saya cuma terus. Puji Tuhan, saudara, pada waktu itu, ini sudah detik-detik hari yang terakhir bagi saya, kayak sudah enak sekali saya lihat ini wajah Yesus, saudara. Kebetulan papa mama saya pergi ke daerah Polowali, kebetulan waktu itu kakak saya sedang sakit, dia ada berkunjung di Polowali waktu itu. Dia mencari orang pintar karena kakak saya sakit pada waktu itu. Nah, saudara kasih, tinggal saya sendiri, kakak-kakak saya ada keluar, ada pergi, tinggal saya sendiri, saya mau mandi.
Pada waktu saya lihat lagi wajah itu, saya langsung tidak tahan lagi. Ini jantung saya sudah berdebar panas. Sampai saya katakan, saudara, saya langsung tunjuk, Yesus, kalau kau memang Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen, saya bilang, Tuhannya orang Kristen, tunjukkan mukamu yang nyata, Yesus. Saya tidak mau seperti layar tancap, karena Allahku, Muhammad, saya tidak pernah lihat dengan wujud nyata. Tapi kenapa kok Allahnya orang Kristen kok nyata? Tunjukkan mukamu secara nyata. Setelah kau tunjukkan nyata mukamu, baru saya mengikuti jadi orang Kristen yang setia. Saya tidak tahu bahwa Yesus pada waktu itu ada murid. Saya menjadi orang Kristen yang setia, Yesus. Saya tidak mau kau datang seperti ini. Terganggu saya, Yesus. Puji Tuhan, saudara. Pada waktu perkataan mulut saya berbicara langsung dengan wajah Yesus yang terpampang di dinding saya. Matanya langsung menyala. Melihat mata dan jantung saya, itu matanya berbicara. Seakan-akan kata, ya. Setelah itu, saudara, wajah Yesus yang selama 3 tahun itu sudah tidak datang lagi ke saya. Setelah perkataan perjanjian saya sama Yesus, permintaan saya sama Yesus, saya mau jadi Kristen yang setia. Kalau kau datang secara utuh dan nyata, Yesus, saya tidak mau seperti ini. Karena saya mau berjumpa dengan Allah yang hidup. Karena Allahku, saya tidak pernah mengenal, saya tidak pernah melihat dia. Karena kami orang Muslim, Allah itu ada pada hari penghakiman, saudara. Hari kematian, kebangkitan kita, hari penghakiman, baru kami tahu bahwa Allah itu ada. Muhammadku lagi lebih itu tak pernah kami lihat. Kenapa yang namanya Yesus kok ada? Jadi setelah itu, saudara, setelah perjanjian saya dengan Yesus, saat itu pula Yesus menghilang. Dan dia tersenyum, dia menghilang. Besoknya pun tidak pernah lagi aku jumpai, saudara. Dia tidak datang lagi, saudara. Jadi pada waktu tahun 90 itu, suami saya, pada waktu itu dia bertunangan. Saya pas ada pergi PKL, ya. Saya pergi PKL. Pas setelah itu, di dalam ini panas dan ada suara katakan iya dengan orang. Katakan ya dengan orang. Maksudnya orang itu dengan Pak Jack ini. Katakannya terima dia. Terima. Ini suara keras. Kok kenapa begitu? Jadi saya kepanasan. Itu kalau Roh Kudus mau datang itu panas. Saya baru tahu. Panas. Dia bagikan apa? Karena saya dinginnya luar biasa sampai buka baju. Ya, saya cuma pakai singlet waktu itu. Karena kami cuma berapa orang semua putrian. Saya duduk jadi suara itu nyata. Terima orang itu. Terima. Apa maksudnya? Jadi saya masih pakai sistem ini. Jadi tidak jadi jadi saya pakai sistem gitu. Karena saya selalu dibesarkan ke orang pintar. Saya lebih banyak selalu meramal, pergi meramal di orang pintar. Jadi saya masih pakai ini hitungan jari dalam ramalan. Jadi, tapi pada waktu itu juga saya malu rasanya. Kenapa saya mau katakan rasa sayang sama Bapak itu? Padahal saya sudah tolak, kita najis. Oh, bersuami kan orang Kristen, sedangkan Pak Jack itu Nasrani. Tapi ini di dalam ini hati berkeluar selalu katakan begini, suara yang katakan terima dia, terima. Pak Jack masih bertunangan pada waktu itu. Pada waktu besok saya mau dijemput pulang dari daerah, pulang dari PKL selama 3 bulan. Pas pada waktu itu juga dia putus dengan dia punya tunangan karena tunangannya agak sakit. Jadi saya bilang dalam hati, kalau saya nyatakan sama Pak Jack ini malu saya kalau sampai ditolak. Dalam perjalanan mobil saya bilang, Pak Jack ada yang ingin saya sampaikan. Pak Jack bilang, apa yang ingin kau sampaikan sama saya? Mau enggak terima saya? Bilang, terima bagaimana? Mau enggak terima saya? Dia kira saya main-main pada waktu itu, saudara. Mau enggak nikah dengan saya? Pak Jack langsung, hah? Benar kamu kata-kata iya. Mau enggak? Baru kata nikah saja, tapi saya belum mau ikut Yesus pada waktu itu, saudara. Saya belum mau ikut Yesus. Saya bilang, mau enggak? Langsung dia menangis. Dia langsung berlutut berdoa. Dia berlutut berdoa. Orang Kristen itu di mana-mana bisa berdoa ya, saudara. Kalau kita tidak, harus ambil air wudhu dulu, sholat. Saya lihat cara dia langsung seperti itu. Sesudah itu, benar kamu mau nikah dan kawin dengan saya? Iya. Saya pulang kasih tahu papa saya, Papa, setuju enggak saya nikah dengan Pak Jack? Iya, tapi dia harus ikut kamu. Iyalah Pak, masa saya mau ikut dia? Bayangkan, saya belum ikut Yesus karena Yesus belum datang pada saya secara nyata. Saya bilang,
Iya. Nah, pada waktu itu saudara, saya beritahu Pak Jack, kamu boleh nikah dengan saya, yang penting kamu ikut saya. Jadi Pak Jack mau. Kalau di depan Tuhan nggak boleh kan? Dia mau. Mau nikah dengan saya? Iya. Ah, pada waktu itu dia nikah, saudara. Tapi di dalam waktu nikah itu ada kalung salibnya. Pada waktu selesai nikah saya lihat kok ada kalung salib. Padahal, aduh, dia sebenarnya sudah melakukan fatal, ya. Tapi bagi saya senang karena saya tarik. Padahal di balik itu dia hanya sementara saja untuk mendapatkan saya. 3 hari kami sudah menikah. Pas hari Minggu, itu dia pergi ke gereja di situ sama. Tapi mau kemana? Saya mau loh, katanya sudah ikut saya. Kenapa mau ke gereja? Iya, itu cuma formalitas bagi saya. Bayangkan, padahal secara agama dia dapat Tuhan sudah fatal, tapi dia cepat bertobat sebelum waktu. Saudara kekasih, pada waktu itu dia pergi gereja. Saya punya hati itu hancur sekali. Berarti ini dia menipu saya pada waktu. Katanya mau ikut saya, ternyata dia hianati saya. Di situ timbul kejahatan saya, saudara. Terus terang saya bilang, saya pakai berbagai cara untuk menundukkan dia. Karena sakit hati, saudara, kecewa. Dia permainkan saya, saudara. Katanya mau ikut saya di Islam, ternyata dia ke gereja. Dan dia malah taat ke gereja, taat terus berdoa. Bayangkan, dalam satu rumah tangga 2 nakoda. Satu muslim, satu. Jadi pada waktu itu berselang hari demi hari dalam kehidupan keluarga kami. Jalani, saudara. Tahun 91 itu saya hamil, saudara. Saya melahirkan seorang anak putri kami. Jadi dalam kehamilan saya itu sering saya kasih minum ramuan-ramuan supaya dia tunduk, saudara. Tapi menundukkan imannya, saudara, tidak bisa karena nama Yesus. Tetapi pada waktu saya suruh pergi ke ritual-ritual, ya itu kan sudah jelas sebenarnya, ya. Itu namanya Kristen, masih Kristen kedagingan. Jadi kami itu dulu pertama waktu berjumpa Yesus dan saya dibentuk Tuhan itu belum mengenal Allah dan hidup secara Kristen kedagingan dan hidup secara roh. Itu yang. Nah, saudara kekasih, pada waktu itu anak saya lahir. Anak saya lahir tahun 92, saya hamil, 1, 2 lahir Januari, tanggal 10 Januari anak saya lahir. Nah, pada waktu itu, saudara, anak saya lahir, bukan saya bawa bukan papanya langsung mau suruh bawa ke gereja atau ucapan syukur bagaimana. Pada waktu itu kami belum paham. Saya bawa dia, anak saya itu saya bawa ke pelataran Kopang, karena di Makassar itu, saudara, ada namanya kuburan keramat itu, namanya Kopang. Jadi karena anak saya ini anak satu perempuan, anak yang diminta, saudara, dia lahir dari rumah sakit Katrina But, kami bawa langsung ke Kopang, Syekh Yusuf. Anak saya kasih nyala lilin. Pada waktu itu saya bawakan bakar lilin saya dengan mama saya cuma bertiga. Saya bawakan lilin itu ada 360. Supaya apa saya bawa? Saya kasih nyala lilin. Karena anak yang diminta. Anak lahir pertama anak perempuan. Karena Pak Jack tidak punya anak perempuan. Supaya apa lambangnya? Supaya dia tidak dimakan maut. Umurnya panjang. Ya. Penuh dengan cahaya. Jadi kalau sebenarnya kalau dia seorang orang yang kuat berdoa, ya, orang Kristen yang sudah hidup dalam roh, dia tolak. Tapi dia sudah termakan. Ingat, saudara, orang yang Kristen kedagingan, ya, iblis paling gampang sekali berdoa. Ya, langsung dia masuk ke pelataran iblis di situ. Dia ikut arus. Jadi Pak Jack ini sudah kena celah, ya, sudah dua masuk. Dia ikutin anaknya di bawah di Kopang. Pulang dari Kopang itu, kuburan itu, saudara, anak saya menangis. Dia menangis, menangis. Jadi setelah dia menangis, mama saya ambil, dia tidurkan, tetap menangis. Jadi besoknya saya bawa ke keluarga yang saya minta, tante tolong. Kebetulan ada tante saya dari besar. Jadi dia bawa itu anak saya, kami lagi berempat, mama saya dan saya, dengan dukun itu dan anak saya. Anak saya bawa di Karebosi, saudara. Di situ ada kuburan 7. Jadi kami membawa ada 3 ekor ayam hitam, saudara. Jadi itu lenggernya ayam itu diambil, namanya ceraki, didarahi, ya. Jadi anak saya itu kena darah di situ. Iblis bisa bermujizat pada waktu itu, tapi ujungnya maaf. Jadi pada saat itu juga anak saya dibawa ke darahnya, ya, ke darah orang itu, ke darah. Pulang, mujizat terjadi, saudara, ya, bisa terjadi.
anak saya tidak nangis lagi, ya. Anak saya tidak nangis lagi sampai dia kelas TK. Tetapi pada waktu itu, saudara, ya, saya ini sampai pada waktu itu tahun dia TK 95 ya, 92, 3, 4, 5, 6, ya, 94. Dia masuk TK. Ternyata karena anak saya ini saya sudah bawa ke dukun, dia sudah keterikatan, ya, dia sudah keterikatan, saudara, dengan kuasa iblis. Anak saya Jen namanya Jen Pakirani, Jen Trinity Department. Dia suka bermain dengan jin. Saya baru tahu karena dia bilang, "Mami, saya ada teman di dalam kamar. Dia punya anak tapi rumahnya di laut." Kaget saya. Saya kan mana tahu. Papanya juga tidak ini. Oh begitu. Iya Mami. Kalau saya mau pergi main dia ikut terus. Karena dia sudah keterikatan. Hati-hati, saudara. Orang yang keterikatan dengan iblis kau akan ikut. Jadi anak saya ikutin. Dia bermain di TK-nya, dia bermain dengan itu, dia ayunan katanya. Pengakuan anak saya temannya dia dengan ya, teman saya itu main di tempat tidak di dalam, ada mami dan papi, dia di atas. Kalau dia makan, dia juga temannya juga makan. Bilang, "Mami, temanku juga mau makan, dia harus makan." Jadi ikut itu katanya dua. Entah bapaknya, bapak dengan anak, entah mama atau bapak dengan anak. Jadi dia berdua. Rumahnya di mana, Jen? Rumahnya di laut, Mami. Pada waktu itu juga saya bawa, saudara, di satu mall, hampir dia jatuh. "Mami, saya ditolak." Pernah ada plaza di Sungai Sadang itu, Matahari, hampir jatuh. Untuk saya pegang. "Mami, aku ditolak dengan teman saya." Bayang. Karena iblis, dia meminta darah, saudara. Karena anak saya sudah kena tumbal darah. Dia minta darah, saudara. Tapi Tuhan masih sayang. Walaupun kami tidak percaya, ya. Karena semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi, saya kaget. Kok anak saya ini sering ya, kayak berupa jin ya. Dan kedua berikutnya itu saya hamil lagi. Saya hamil yang kedua. Tahun itu tahun 93. Tahun 93, saudara, saya hamil. Kalau kehamilan, karena pada waktu itu kami hidup masih dalam, belum sama sekali kita kenal Yesus. Suami saya, ya kenal Yesus, ya. Dia pergi gereja, ya. Kristen kedagingan, pergi ke gereja berdoa, tetapi dia tidak tahu telah belum dilepaskan. Berarti celak masalah. Saudara kekasih, ingat, sekalipun kau berdoa apa, kalau kamu belum mengadakan pemutusan dengan kau punya kuasa kegelapan, jangan kau harap masuk kerajaan Allah. Karena iblis masih berkancah dengan kamu. Jadi suami saya masih jalan ke gereja, ya. Ke apa, pergi ibadah, pergi kebaktian. Setelah itu, saudara, saya hamil yang. Setelah hamil yang kedua, saudara, berselang 7 bulan kemudian, saya lahir prematur. Pas dia lahir, saudara, anak saya, waktu dia meninggal pertama, saya bilang, ini nasib saya, ya. Kesempatan saya banyak apa. Ya tetap kami santai-santai biasa aja. Tahun 94, saudara, ya, setelah kematian anak saya yang pertama, karena kelahiran anak saya satu saja, meninggal anak saya pada tahun 93, tahun 94, saudara, ya. Menjelang 94 saya pergi ke dukun. Karena memang hidup saya memang ke dukun, saudara. Saya tidak, karena kepercayaan saya ke situ sering meramal bagaimana hidup saya, ya, apa yang terjadi. Setiap itu dukun kasih saya selalu kasih lagi. Setiap itu saya kasih dukun selalu itu. Dan untuk dapatkan jabatan, ya kan? Itu dua itu. Dapat jabatan suami saya dan pergi ke dukun untuk kita selalu bahagia, ya. Memang secara memang bahagia sekali, senang saya, tapi saya tidak tahu di baliknya itu kematian yang menjemput anak-anak saya. Pada waktu tahun 94, ya, kematian anak saya yang pertama tahun 93, 94, saudara, kakak saya, pada waktu itu kakak saya meninggal, saya tidak pernah bermimpi bahwa dia mau datang pada saya, ya. Setiap malam saya berdoa, suami saya selalu berdoa, jadi kami berdoa, dia berdoa, saya juga berdoa, saya cuma berdoa, "Ya Allah, tunjukkan saya jalan kebenaran, ya Allah." Setiap saya sembahyang tahajud, ya, sembahyang tahajud itu selalu pukul 2, "Ya Allah, tunjukkan saya, tunjukkan saya jalan kebenaran, ya Allah, tunjukkan saya, ya Allah." Padahal di firman Tuhan katakan, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Ya, tidak seorang pun datang ke rumah Bapa tanpa melalui aku.
Tapi pada waktu itu saya masih nol dan tidak tahu sama sekali. Saya selalu menangis. Tapi Tuhan tidak pernah dengar saya berdoa. Saya, ya Allah. Malam itu saya mimpi kedatangan kakak saya dalam dunia roh orang mati ya. Jadi pada waktu itu saudara, saya berkumpul beberapa banyak orang. Ada orang Ambon, orang ini ya, berbagai suku. Tiba-tiba saudara, kakak saya pakai permadani kayak yang kayak terbang-terbang gitu ya. Dia di atas itu terbang, kok permadaninya kok bisa terbang, dia di atas permadani. Pas tiba-tiba dia datang di depan mata saya saudara. Kenapa kaki saya menginjak, menyentuh itu permadani, saya kata. Pas saya menyentuh itu suara menggema. Bukan, bukan di situ tempatmu anak manusia. Bukan, bukan di situ tempatmu anak manusia. Suara menggema sekali, percaya. Tapi kenapa suara itu saudara saya dengar? Kenapa saya sudah bisa nangkap? Itu suara Tuhan. Itu suara Yesus. Karena saya dikasih hikmat pertama saya dapat itu saudara. Bahwa kenapa saya dilarang dengan kakak saya? Berarti bukan di tempat kakak saya berada bersama orang-orang Kristiani. Iya, berarti saya nggak dilarang di tempat ini. Kok di tempat kakak saya dilarang? Pada waktu itu saudara, saya katakannya Yesus, saya berjanji baptiskan saya Yesus. Bilang Bapak, baptiskan saya Yesus. Saya berjanji ikut Engkau Yesus. Ini baru suara loh, saudara. Belum tampak wajah. Belum saya dibawa ke surga. Baru suara yang bergema. Pada waktu yang pertama, awal jumpa Yesus sama saya, baru wajahnya yang terkaca. Ini yang kedua, suaranya yang bergema, muka tidak ada. Tetapi saya langsung nangkap bahwa itu suara Yesus. Pada waktu itu saudara saya langsung berjanji mulut saya, Yesus baptiskan saya Yesus. Saya sujud. Langsung saya bangunkan suatu. Papi, baptiskan saya. Saya tidak tahu bahwa baptisan itu sama dengan pengucapan 2 kalimat syahadat, atau saya tidak tahu bahwa nama baptisan langsung kita ikut Yesus ya. Saya tidak tahu bahwa Yesus baptisan itu dalam bentuk celuka, saya tidak mau tahu itu, yang penting dibaptis. Saya sudah pilih Yesus. Saya kasih bangun suami saya. Papi bangun. Kenapa? Papi baptiskan saya. Bawa. Ya kaget. Karena dia tidak pernah, saudara. Dia tidak pernah menyuruh saya ikut Yesus. Tidak pernah. Dia hanya kata, hanya lewat Yesus orang masuk surga. Tapi dia tidak pernah suruh saya, tapi dia berdoa. Selamatkan saya, Yesus. Pengakuannya dia. Memang saya tidak pernah menyuruh kamu ikut Yesus. Tapi saya berlutut memanggil Yesus. Selamatkan saya, Yesus. Pada waktu itu, dia takut kenapa pas saya ada di dalam rumah saya. Karena saya dinaungi dengan keluarga-keluarga saya. Karena saya suka ditemani dengan keluarga saya. Karena Rami, saya suka itu Rami. Kakak saya, mama saya, papa saya ada dalam. Karena suami saya jadi penakut, dia takut. Tidak boleh saya. Tidak, kalau kamu tidak bawa saya ke pendeta, saya yang pergi. Jadi saya dibawa sama suami saya di gereja GPIB. Ya. Karena kami dulu GPIB ya. Ini ya. Di gereja ayam saya bilang. Karena ada di atas salibnya ada ayam. Itu di gereja ayam. Jadi pendeta itu kaget. Namanya pendeta Kristen. Pukul 6 pagi kami datang ke sana. Pak pendeta kiranya ada orang meninggal atau orang sakit mau didoakan. Padahal saya mau datang minta dibaptis. Jadi saya langsung salah saya Pak pendeta. Oh ya itu. Ada apa Bu Tuti? Ada apa saya sahabat? Ada yang bisa saya bantu. Saya mau dibaptis. Saya tidak banyak nego-nego. Saya mau dibaptis Pak. Pak pendetanya kaget. Karena dia tahu memang saya kan ada pajakan Natal, dia selalu konseling sama Pak pendeta. Oh gitu. Tapi tidak semudah itu Ibu Tuti mau dibaptis. Langsung kecil juga saya dengar perkataan Pak pendeta begitu saudara. Kok begitu Pak pendeta? Karena saya terus terang, saya bisa berjumpa dengan Yesus pada pukul 3 subuh. Saya kaget. Saya berjumpa dengan dia, saya sudah janji dengan dia. Baptis kata, iya saya akan baptis Ibu Tuti, tapi ikut dulu kateksasi. Dalam anak, karena saya tidak paham saudara. Jadi saya cuma, iya makasih Pak. Pulang kami di atas mobil bertengkar. Kok punya pendeta itu sombong banget, saya bilang sombong sekali. Kenapa mau pakai pendalaman Alkitab? Kayak segala kan saya bilang mau baptis, saya bilang. Saya kan sudah janji dengan Tuhanku. Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus ini. Bukan dengan manusia. Sempat saya mati belum dibaptis, celaka saya. Dan tidak, pasti kau akan dibaptis. Ikutilah saya. Oh ya, jadi saya ikut. Saya ikut ya, saya ikut aturan. Ya pada waktu saya hamil kan.
Jadi waktu itu hamil yang ketiga. Sementara hamil saya ikut kateksasi, saudara. Saya ikut kateksasi pada waktu itu, saudara. Saya berbohong. Karena saya takut secara manusia ya. Karena yang ada dalam rumah saya itu papa dan mama saya dan saudara saya. Dia katakan, mau kemana? Oh, saya mau pergi paduan suara. Paduan suara ibu-ibu dan mama wanita, karena saudara saya di BNI. Dan saya sudah berbohong, saudara. Oh iya, karena ada pergantian pimpinan baru, kami selalu ikut paduan suara ibu-ibu dan mama wanita. Itu selalu alasan saya, ada pertemuan dan mama wanita. Kalau saya mau pergi katekesi malah. Tiba-tiba saudara, saya belum kenal firman. Masih nol sama sekali. Firman itu diberitakan oleh majelis. Dia katakan, ada firman Tuhan katakan, waktu Simon Petrus menyangkal Yesus. Simon Petrus, sebelum engkau menyangkal aku tuh, ayam berkokok 3 kali. Setelah saya mendengar firman itu tertikam saya punya, ini saya sudah berbohong. Tadi saya mau katakan ikut engkau, tapi saya bilang ke suara. Pulang saya minta apa? Tuhan, saya mohon, Yesus, setelah air percikmu Tuhan, air sucimu, saya bilang, air sucimu, air percikanmu sama saya, air baptisan turun atas. Selamatkan aku, Yesus, beserta semua keluargaku, Yesus. Saya belum tahu firman Tuhan katakan jika satu orang datang demi Bapa, demi nama Bapa, demi nama Bapa, seluruh rumah pun selamatkan. Saya belum tahu dan kenal firman itu, saudara. Saya cuma minta, Yesus selamatkan juga aku dan mama, papaku, saudara, keluargaku yang lain. Jangan hanya saya, Yesus. Itu doa. Selamat. Itu selalu saya minta. Biar saya di jalan itu saja. Karena saya tahu, karena kita ikut Yesus, dan dapatkan keselamatan. Jangan hanya saya, Yesus. Yang lain juga diselamatkan. Jadi, setelah itu saudara kekasih, mau waktunya pembaptisan. Kan itu kalau kita mau dibaptis di gereja kan sudah diumumkan. Yang akan dibaptis, yang akan mau, CD, ya kan? Saya ikut CD baru dan baptisan. Jadi diumumkan. Jadi kan papa saya kan tinggal di Kompleks Abri. Rumahnya ada di Kompleks Abri. Ada saudara saya, ada gereja di sana. Tetangga-tetangga kasih tahu kakak saya, adikmu mau dibaptis itu. Nah, sempat kakak saya bilang begini, kok mau dibaptis? Katanya saya enggak peduli, saya cuma hiraukan, saya cuma lewat saja jalan. Saya cuma lewat jalan. Pulangnya perkataan kakak saya itu menikam saya lagi saya dibaptis. Tuhan, Tuhan, tolong saya, Yesus. Jangan terjadi perkaya, Yesus. Panjangkan umurku, Yesus. Jangan sampai ditahu papa mamaku saya dibaptis, Yesus. Saya bilang gitu. Biar nanti setelah saya dibaptis baru mereka tahu, Yesus. Puji Tuhan, saudara. Saya pakai baju putih dengan perut yang besar. Hari Minggu, nggak tahu kenapa. Semua pada tidur. Saya langsung berangkat dengan suamiku pagi-pagi. Pada waktu itu, iya anak kecil saya juga saya bawa, Jane. Tahun 94 pada waktu itu. Ya, jadi anak saya mungkin umur 3 tahun. Masih kecil saya bawa, dengan perut besar saya. Jadi saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saudara, tidak lama kemudian, 3 hari kemudian, saya melahirkan. Sebelum saya melahirkan, ada proses, saudara. Kami adakan ucapan syukur dan ibadah kebaktian itu kan kita sudah besar itu. Saya tak salah makan, cuma makan panada, tensinya naik, langsung kejang, kram di sini. Saya langsung dibawa ke dokter kandungan. Dokter bilang sama suami saya, kalau mau istrimu selamat cepat bawa ke Pramo. Jadi kami dibawa lari langsung pulang, cuma ganti atur-atur pakaian. Mama saya tanya, mama saya sudah tidak ada perasaan, saya langsung ke rumah sakit. Perasaan sudah tidak enak, saudara, sudah hitam saya punya penglihatan. Saya dibawa situ, suami saya ambil kamar, saya dimasukkan langsung di ruang melahirkan. Jadi saya katakan sama suster, jangan sentuhkan saya dulu alat-alatnya ya, alat kedokteran saya simpan saya. Doa pertama saya sama Tuhan Yesus pertama di rumah sakit, saudara, apa yang saya minta? Tuhan Yesus, jangan cabut nyawaku Tuhan. Sebelum saya melihat anakku beranak cucu. Dan saya melayani Engkau sampai ujung bumi, Tuhan Yesus. Panjangkan umurku, Yesus. Tolong saya. Amin. Hanya itu singkat sekali doa saya.
Apa yang terjadi, saudara? Setelah selesai saya berdoa, saya kejang. Kejang, saudara, kejang sudah tidak sadar. Sampai pagi, saudara. Saya kejang, saudara. Pada waktu itu, saudara, dokter sudah mulai angkat tangan. Dia sampai sudah, apa saudara, mau memutuskan nyawa saya. Dia sudah panggil Pak Jack. Pak Jack, kami hanya dokter biasa, kami berusaha, tapi tinggal mujizat saja istri Bapak akan selamat. Kalau pukul 6 tepat, saudara, dokter bilang, Pak Jack, kalau pukul 6 tepat, Tuhan sudah ampun. Karena menurut prediksi kedokteran, dia sudah keracunan kehamilan. Jadi ini anak diangkat, saudara, lewat operasi. Jadi anak saya semua itu lahir operasi. Diangkat, dia cuma lahir 1 hari, karena paru-parunya tidak kuat, meninggal. Dan papa saya katanya mengamuk. Dia tidak terima. Karena waktu di rumah sakit sehat-sehat, sampai dia keluar, kenapa dia tidak mau terima. Pada waktu itu saudara, saya sudah ketahuan bahwa setelah terjadi baptisan, jadi sudah dikutuk dengan saudara-saudara saya. Ada saudara saya laki-laki yang sampai sekarang sudah meninggal, dia mengutuk saya, tapi dia di luar pergi. Dia bilang, terkutuk kau Tuti, kau anak paling durhaka jahanam. Kau anak paling durhaka, kau paling dapat neraka, paling terbawa. Jadi semua keluarga-keluarga saya muslim itu najis lihat saya. Jadi yang bisa masuk di dalam ruangan saya itu hanya, saudara, orang-orang yang Nasrani, teman-teman kantor dan teman-teman gereja, teman-teman sektor kami, ya. Jadi itu saja yang bisa masuk melihat saya. Mazmur 13 ayat 1 sampai yang ke-6 mengatakan doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hari sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya jawaban aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Wow, luar biasa. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Mazmur ini, ya, di mana Tuhan atau Daud sendiri merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak meninggalkan dia dalam setiap persoalan hidupnya. Tuhan sendiri tidak meninggalkan Daud dalam masalahnya. Tuhan sendiri tidak membiarkan Daud untuk berjalan sendiri. Tetapi respon Daud, dia meresponi dengan iman. Dia meresponi dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sehingga dia menyampaikan bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Wow, itulah kasih Tuhan. Tuhan berbuat baik kepada kita. Tetapi kadang kita sering tidak baik kepada Tuhan. Kita sering membuat hati Tuhan sedih. Hati Tuhan menangis karena kita. Karena perbuatan dosa kita. Kita berbuat dosa setiap hari dalam hati, pikiran, tindakan kita. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Tentu tidak. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari dosa? Dengan perbuatan baik kita? Tentu tidak. Karena hanya melalui kasih karunia Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Maka dari itu, bersandarlah kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Makanya kita harus datang kepada Yesus sebagai penyelamat itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui ke Bapa kalau tidak melalui aku. Menarik adalah Yesus mengatakan lagi bahwa
keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu keselamatan itu datang. Makanya Yesus berkata, bertobat dan percayalah kepadaku, dan engkau akan selamat. Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka engkau akan binasa. Bapak Saudara, sekali lagi, mari kita tekuni iman kita kepada Yesus. Dan biarlah melalui kesaksian ini, iman kita semakin kuat. Hidup kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Marilah kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya iman kita tetap kokoh dan kita belajar dasar-dasar iman kekristenan dengan baik. Terima kasih. Semoga video ini sekali lagi memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.